Mat, duluan mana sih? Ilmu dulu atau akhlak? Aku bingung deh. Dahulukan akhlak sebelum ilmu. Kok bisa, Mat? Karena dengan akhlaklah kita bisa memahami ilmu. Oh, gitu ya, Mat. Iya. Mok, aku ada kisah menarik nih tentang adab dan ilmu. Wah, cocok banget tuh, Mat. Cepat ceritakan dong. Oke, baiklah. Cerita ini tentang kisah tragis dari seorang santri yang sangat pandai, namun ia tidak memiliki etika kepada gurunya sendiri. Astagfirullah, kok bisa gitu ya? Aku jadi penasaran nih dengan kisahnya. Dikisahkan di Tarim, Yaman terdapat suatu pesantren yang bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, anggap saja namanya Fulan. Si Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muntaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darud Diyar atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum difahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabuhi si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Ya Abdullah atau duhai Abdullah. Di mata para ahli ilmu, hal ini sungguh tindakan yang sangat tercelah dan kesombongan yang nyata. Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah berkata, barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu maupun material. Melihat kesombongan si Fulan, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri sabar dan memilih diam saja. Sidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim untuk menuju kota Mukallah untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Hingga pada saat madras tiba, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan namun tidak nampak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukallah. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain di kota Mukallah Yaman, para ahli ilmu dan thalib ilim dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di masjid Baumar Mukallah Qadim. Mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilakan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi, amma ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yat'amun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Suratuz Zariyah. Dan ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut.
hingga ia duduk 5 menit. Dia terdiam di hadapan jamaah di hadapannya. Dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah yang awalnya telah dihafal. Ketiga diribat bagaikan unta yang sangat bagus, mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang melihatnya kaget melihat hal itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi, yang mana beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si fulan. Kemudian datanglah khobar bahwasanya si fulan telah isa'atul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasihati agar ia si fulan minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadlu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya, hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya, dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan salah satu yang merawat jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan dan pengurusan jenazah beliau Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Dari kisah ini mari kita semua perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun di sekitar kita, meskipun kita sudah memiliki ilmu yang banyak. Begitu pula mari kita saling tawadlu, merendahkan diri dan menjaga dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya, meskipun ustadz tersebut adalah temannya sendiri. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya bagi seorang pelajar tawadlu, rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya, meskipun gurunya tersebut lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadlu, rendah hati, niscaya ilmu itu akan ia dapatkan. Beliau juga berkata, dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan bertaubat, sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid tersebut, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya tersebut telah ridho kepadanya. Jadi kawan-kawan semua, perkataan-perkataan tadi sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Semoga kita semua bisa benar-benar berbakti kepada guru-guru kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin.